Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 remaja diserang dan disekap orang tak dikenal di sebuah tempat wisata. UPTD Rumah Potong Hewan melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban. Empat polisi diperiksa terkait kematian Rian Nugraha di Banggai Kepulauan. Empat remaja diduga diserang pria tak dikenal saat berwisata di kawasan Bukit Uwentumbu, Kelurahan Kawatuna, Kota Palu, Sabtu lalu. Satu di antaranya perempuan yang ketinggalan dan sempat disandra pelaku. Aksi penyerangan ini terjadi sekira pukul 9 malam saat keempat remaja hendak turun dari berwisata di Bukit Uwentumbu, Kelurahan Kawatuna. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh 2 pria tak dikenal. Mereka mendapatkan pengancaman dan bahkan satu remaja di antaranya sempat dipukul menggunakan sarung parang. Karena panik, mereka pun melarikan diri dengan menuruni bukit. 2 pendaki pria yang tiba lebih dulu langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara 2 pendaki lainnya yang merupakan wanita tertinggal. Satuan Samapta Polresta Palu bersama warga pun langsung melakukan pencarian. Kemudian pelaku tersebut membawa parang, tapi parangnya informasi masih dalam sarung parang itu. Kemudian karena paniknya pemuda tersebut, mereka melarikan diri, kocar kacir sampai tidak bersamaan. Pada saat itu ada salah satu pemuda yang lolos turun ke bawah menyampaikan bahwa teman mereka ada yang disekap. Dari informasi itulah kami naik untuk tindak lanjuti laporan warga. Jadi 4 korban penyanderaan atau penyekapan ataupun pengancaman itu kami temukan. Setelah kami temukan, kami bawa ke Kampung Kawatuna, seterusnya kami bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Dari hasil pencarian, sekira pukul 1 dini hari, kedua pendaki wanita berhasil ditemukan. Satu di antaranya sempat bersembunyi di balik semak-semak di sekitar kaki bukit. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada korban, termasuk memburu kedua pelaku. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Hari Raya Kurban tinggal 10 hari lagi. Dinas Pertanian Kota Palu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban maupun rumah pemotongan hewan. Salah satunya yang berlokasi di tempat pemotongan hewan Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan hewan ternak yang akan dikurbankan dinyatakan tidak memiliki penyakit, sehat dan usianya sudah layak. Selain itu, lokasi pemotongan hewan kurban juga harus dipastikan bersih dan aman. RPH Tavanjuka setiap tahun menjadi lokasi pemotongan hewan kurban. Rumah pemotongan hewan menargetkan sebanyak 60 hingga 70 ekor sapi yang akan disembelih untuk menjadi hewan kurban. Rata-rata harga sapi yang dijual untuk kurban mulai dari 13 juta hingga 40 juta rupiah. Dan sapi-sapi sebelum dimasukkan ke kandang harus dicek oleh dokter hewan sehingga dijamin untuk kesehatan sebelum menjadi kurban. Kita main di rata-rata 60 sampai 75 ekor. 65 sampai 75 ekor. Pak, ini untuk tadi kesiapannya bisa dijelaskan sedikit seperti apa Pak? Apakah bagaimana dengan alat-alatnya dan SDM-nya? Kalau SDM-nya tukang jangkar saya siap semua, mereka sudah punya sertifikat halal dulu ya.
jurus sembelih halal. Rumah pemotongan hewan siap untuk digunakan menjelang Idul Adha dan targetkan 7 ekor sapi yang akan dijadikan kurban. Julianus K. melaporkan dari Palu. Upaya menjaga ekosistem laut gencar dilakukan berbagai kalangan. Salah satunya dengan melakukan penanaman mangrove yang oleh kelompok peduli lingkungan di Palu. Puluhan pemuda ini menanam 1.500 bibit propagol mangrove di pesisir Pantai Dupa, Layana Indah, Kota Palu, Minggu pagi. Penanaman mangrove dilakukan dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati. Mereka terdiri dari komunitas Mangrove Rangers Palu, Himpunan Mahasiswa Biologi Universitas Tadulako, dan mahasiswa dari Universitas Aziz Lamajido. 1.500 propagol mangrove berjenis bakau hitam tersebut ditanam di sepanjang pesisir pantai yang selama ini menjadi lokasi penanaman mangrove. Penanaman dilakukan baik di area kosong maupun untuk penyulaman tanaman mangrove yang telah mati. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh mangrovers setiap ke perayaan hari besar. Kita melakukan penanaman walaupun ini belum menjadi area konservasi, tapi kita melakukan penanaman di sini. Harapannya pemerintah bisa menetapkan kawasan ini menjadi kawasan ekosistem atau konservasi mangrove di Teluk Palu. Lokasi penanaman tersebut juga diharapkan bisa didorong menjadi area ekowisata konservasi mangrove di Kota Palu. Selain momen Hari Keanekaragaman Hayati, penanaman mangrove juga untuk membentuk kepedulian terhadap lingkungan bagi para pemuda dan mahasiswa. Juga kita coba untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan kepada mahasiswa khususnya, yang mana pada saat sekarang ini kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti ini masih sangat jarang, ya, sehingga pada hari ini kami menyempatkan diri, ya, mengajak semua mahasiswa yang sempat untuk bisa hadir bersama-sama di sini untuk menanam mangrove. Yang ketiga adalah ini bagian daripada mitigasi juga, ya. Sebagaimana kita tahu 2018 lalu terjadi bencana. Nah, dengan adanya penanaman mangrove ini paling tidak nanti bisa mengurangi sedikit dampak dari tsunami jika terjadi. Penanaman mangrove di pesisir pantai juga diyakini bisa mencegah abrasi menjadi habitat biota laut hingga mitigasi bencana tsunami. Puluhan pemuda dan para dosen tersebut juga melakukan aksi bersih pantai di sekitaran area penanaman mangrove. Sampah-sampah yang berserak dikumpulkan untuk memastikan agar mangrove bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu.